bab wujub ad-dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwahu. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam kullihi, secara keseluruhan ya. Jadi bukan hanya setengah-setengah, bukan hanya sebagian, tapi secara totalitas ya. Dan keharusan dari hal ini ya, keharusan kalau kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, maka itu mengharuskan harus meninggalkan apa yang selainnya ya. Karena seseorang tidak akan mungkin masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, kecuali dia harus meninggalkan apa yang selain dari Islam itu ya. Sehingga kalimat yang setelahnya wa tarki ma siwahu, dan wajib meninggalkan apa yang selainnya ya, ini penekanan ya, ya, penekanan. Walaupun dia sudah masuk di dalam lafaz wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh ya, secara keharusan. Baik, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, orang-orang yang mencerai-beraikan dinahum, agama mereka, yang mencerai-beraikan agama mereka, yaitu dengan mengambil sebagian, mengagungkan sebagian, dan meninggalkan sebahagian yang lain. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi syi'an. Syi'an itu berkelompok-kelompok ya, bergolongan-golongan. Lasta minhum fi syai', kata Allah Subhanahu wa taala, maka engkau, siapa engkau di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lasta minhum, maka engkau bukan dari mereka. Berarti tidak satu kelompok, tidak satu ya golongan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi syai'in, syai'in di sini kalau dalam bahasa Arab namanya nakirah ya, dalam konteks penafian ada laisa. Laisa kan penafian, bukan ya. Maka engkau bukan dari mereka fi syai', dalam hal apapun juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, mengambil sebagian, meninggalkan yang lain, dan mereka berkelompok-kelompok ya. Mereka bukan berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW
berlepas diri dari mereka. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka ini tafriquddin dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, ini adalah perkara yang diharamkan, ya. Dan seorang hamba tidak akan mungkin selamat dari perkara ini, tidak akan mungkin selamat dari mencerai-beraikan agama mereka, mengambil sebagian meninggalkan yang lain, tidak akan mungkin dari terlepas dari perbuatan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, kecuali dengan cara apa? Cara masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang bukan dari Islam, ya. Makanya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim mereka itu bersatu, ya, di atas agama, ya. Mereka tidak bercerai-berai, ya. Kenapa? Sebab mereka adalah panutan, mereka adalah contoh di dalam masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, ya. Kemudian muncul kelompok-kelompok setelah mereka, ya. Kenapa? Disebabkan hanya mengambil sebagian dari Islam dan mereka meninggalkan sebagian yang lain, ya. Tidak ada satupun kelompok kecuali dia akan berdalil dengan suatu dalil dan akan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Pasti seperti itu, ya. Karena kalau mereka mengambil semua dalil, ya, dan sisi pendalilan serta cara memahami dalil itu benar, maka pasti mereka akan bersatu, ya. Mereka akan bersatu, ya. Jadi tidaklah terjadi, ya, perbuatan perpecahan dalam agama, dan tidaklah kaum muslimin berkelompok-kelompok, kecuali hal itu disebabkan karena apa? Karena hanya mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lain, ya. Jadi jelas ya sisi penilaiannya, seorang hamba tidak akan mungkin selamat dari perbuatan tafriquddin, mengambil sebagian meninggalkan yang lain, kecuali harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dia harus terima semua Islam itu, jangan hanya sebagian dan dia meninggalkan yang lainnya. Kemudian dalil berikutnya, kata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ibnu Abbas di sini menafsirkan ayat. Apa ayat yang dia tafsirkan? Ayatnya Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari tatkala wajah-wajah, ada wajah-wajah yang tabyaddu, putih, berseri-seri, ya. Wa taswaddu wujuh, dan ada juga wajah yang hitam, ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal iktilaf, putih wajah-wajah ahli sunnah, ya, wal iktilaf, dan ahli al-iktilaf. Al-iktilaf itu persatuan, tidak berkelompok-kelompok, bersatu. Wa taswaddu wujuhu ahlil bid'ah wal ikhtilaf, dan hitamlah wajah-wajah ahlil bid'ah dan ahli perpecahan. Tafsir yang disebutkan di sini ini tafsir dengan menyebutkan sebahagian maknanya, ya, bukan secara keseluruhan, ya.
Di sini kan dikatakan tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal itilaf. Lawannya wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf. Ya. Ahli bid'ah. Terus orang kafir bagaimana? Ya. Jadi dia sebenarnya ayat ini umum. Ya. Tabyaddu wujuhu ahli iman, orang-orang beriman, wa ahli sunnah, wa ahli itilaf. Sementara yang taswaddu ini wujuhu ahli kufur, orang kafir, wa ahli bid'ah wal ikhtilaf wal ma'asi. Ya. Berarti tafsir di sini ini penyebutan dengan sebagian nama maknanya. Baik. Di sini disebutkan tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yauma tabyaddu wujuh, hari tatkala ada wajah-wajah yang putih. Ya, putih bersih. Ya, siapa mereka? Siapa pemilik wajah-wajah ini? Ya. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, wajah-wajah ini adalah wajah-wajah ahli sunnah wal i'tilaf. Ya, dan ahli sunnah itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Itu ahli sunnah. Tidak akan mungkin seseorang bisa disifati dengan ahlu sunnah kecuali dia harus apa? Dia harus berpegang teguh dengan sunnah, yaitu dia terima, dia berpegang dengan seluruh apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara wa taswaddu wujuh, yaitu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf, dan ahli bid'ah, orang-orang yang berselisih, itu pasti mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajah-wajah yang hitam ini orang-orang yang celaka, sementara yang putih ini orang yang selamat. Ya, keselamatan itu bertumpuk di atas apa? Di atas masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Tidak akan mungkin seseorang bisa selamat kecuali dia harus apa? Dukhul fil Islam secara kafah. Jadi sini kan disebutkan dalam tafsirnya ahlul bid'ah itu mereka termasuk yang taswaddu wujuh, orang-orang yang wajahnya hitam, berarti mereka orang yang celaka. Dan dari sifat ahlul bid'ah, mereka mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berbuat bid'ah itu kan apa? Menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Mereka tidak mengambil sebagian apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini celaka. Berarti kalau selamat, hentikan perbuatan bid'ah ini. Kemudian hanya beramal dengan apa? Dengan apa yang datang dari Nabi SAW. Jadi wajib mengambil semua yang datang dari Nabi SAW dan meninggalkan apa yang selainnya. Bid'ah itu tidak datang dari Nabi SAW. Dia bukan dari Islam. Maka harus apa? Harus ditinggalkan. Babnya kan apa? Wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Bid'ah itu bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Andai kata dia dari Islam, maka pasti diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan risalah itu secara keseluruhan. Tidak boleh ada nabi yang menyembunyikan. Nabi SAW tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Andai kata
Islam itu bid'ah itu bagian dari Islam, maka Nabi pasti sudah sampaikan. Ya. Nah, makanya kata para ulama, ya, ketika mereka berdalil akan buruknya itu bid'ah, mereka mengatakan lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Andai kata bid'ah itu sesuatu yang diamalkan itu adalah kebaikan, maka pasti Nabi dan para sahabat telah mendahului kita untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Baik. Kemudian dalil berikutnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati, akan datang terhadap umatku ma'ata ala bani Israel, apa yang telah datang pada Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li. Ya, seperti sejajarnya sendal dengan sendal. Ya, walau alam ya, mungkin maknanya ya, perhatikan sendal itu ya antara kanan dan kiri ya. Itu kalau seukuran pasti kan sama. Ya. Tidak mungkin satunya lebih besar daripada yang lainnya. Jadi akan datang pada umatku sesuatu yang persis terjadi pada Bani Israel. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi ya. Hadisnya lemah tetapi maknanya benar. Dan telah datang di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim hadis yang mirip dengan ini. Nah, kalau Bukhari Muslim kan dia hadis yang kuat ya. Itu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'in. Ya. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah itu thariqah, jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya, sejengkal demi sejengkal, ya, sehasta demi sehasta. Ya, ini sehasta ya. Lau dakhalu juhrul dabbin la dakhaltum. Seandainya mereka masuk di dalam lubang bob, ya, maka mereka juga kalian juga akan mengikuti mereka. Kalian juga akan ikut masuk, ya. Di sini la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil. Akan datang terhadap umatku apa yang telah datang pada Bani Israel. Ya, maksudnya umat ini akan mengikuti, ya. Tapi bukan keseluruhan. Tapi sebahagian dari umat ini akan mengikuti ya perilaku atau cara beragamanya atau akhlaknya ya, atau apapun itu orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasr. Ya, hadwan na'li bin na'li, seperti miripnya sendal antara satu dengan sandal yang lain. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, sampai kalau ada di antara mereka, orang-orang sebelum kita yang mendatangi ibunya, maksudnya dia zinah ibunya alaniyah, secara terang-terangan, lakana fi ummati man yasna'u dzalik, maka pasti di antara umatku ini akan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya.
wa inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara menjadi 72. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Ya. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Jadi perhatikan. Jadi sebagaimana pada umat-umat terdahulu terjadi perpecahan, ya, terjadi furqah, ya, maka umat ini juga akan mengikuti. Kan apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya akan terjadi juga di umat ini. Ya. Nabi SAW berikan dua contoh. Yang pertama, ya, tentang kalau ada orang sebelum kita menzinahi ibunya, ya, ini kan sudah perkara yang sangat ya, besar, ya. Ditambah lagi dia zinahi secara terang-terangan lagi, maka akan ada di antara umat ini yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, yang kedua tentang perpecahan. Ya, sebagaimana terjadi perpecahan di kalangan Bani Israel umat sebelum kita, maka di umat ini juga akan ada perpecahan. Ya, akan ada perpecahan. Tidak mesti jumlah perpecahannya sama, tidak mesti. Ya, jumlahnya kan di sini 73. Kalau umat sebelumnya ada yang 71, ada yang 72. Tapi intinya persamaannya itu iftiraq. Ya, perpecahan. Kulluhum finnar illa millatan wahida. Semuanya finnar, dalam neraka. Ini ancaman, ya, ancaman. Dan ini umum, ya, ini umum. Perhatikan di sini Nabi mengatakan wa taftariku ummati, umatku, jadi umatnya Nabi, maksudnya kaum muslimin, ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Ketika ada orang bernisbah kepada Islam, kelompok bernisbah kepada Islam, tetapi kelompok ini disepakati oleh para ulama keluar dari Islam, tidak ada perselisihan, maka mereka tidak hitung di dalam 73 golongan ini. Ya. Mereka tidak hitung. Sebab mereka dikeluarkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya umat di sini umat yang umatul ijabah, umat yang menerima, beriman kepada Nabi SAW. Sehingga kulluhum finnar, ya, seluruh dari mereka ini berada di dalam neraka. Ini namanya nususul wa'id, nas ancaman, ya, nas ancaman, ya. Ketika ada dari 72 ini meninggal, ya, ya, ada satu orang dari mereka misalnya meninggal, tidak boleh kita mengatakan oh ini masuk neraka ini. Jadi bedakan, ya. 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 Jadi karena dia dari 72 golongan, akhirnya kita pastikan ini masuk neraka. Itu tidak seperti itu. Ya. Baik. Misalnya datang dalam hadis ancaman dari perbuatan membunuh, ya. Apa ancamannya dalam ayat? Masuk neraka, kan begitu. Baik. Ketika ada dari kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan maksiat ini, ada orang membunuh, kemudian dia meninggal, jadi dia kena ancaman, dikhawatirkan. Tapi apakah orang ini kita pastikan masuk neraka? Tidak. Paham, ya? Ya. Jadi siapa yang membunuh, ya, masuk neraka, itu terancam dengan neraka. Tetapi apakah kalau ada orang membunuh langsung kita pastikan dia masuk neraka? Tidak seperti itu. Ya. 72 golongan ini itu terancam dengan neraka. Kulluhum finnar. Tapi kalau ada di antara mereka yang meninggal,
kita langsung bisa pastikan? Tidak. Ya. Ya, makanya keliru orang yang mengatakan Ahlus Sunnah itu suka ya mengkafir-kafirkan orang, kemudian seolah-olah surga itu sudah mereka apa? Ya, sudah mereka coupling atau apa ya, bahasa seperti itu. Ya. Nabi yang mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Ya, sebagaimana kita yang dari golongan ahli sunnah, ketika ada yang meninggal, itu tidak kita pastikan dia masuk surga, ya. Kita tidak tahu, ya, amalan yang tersembunyi itu seperti apa. Ya, kita hanya menghukuminya sesuai dengan apa yang Allah. Kita berharap dia masuk surga, tetapi memastikan itu tidak, ya. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli sunnah ketika meninggal ulamanya yang mereka sangat cintai, kemudian mereka pastikan ini masuk surga, tidak ada. Ya. Kita tidak memastikan Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu masuk surga. Ya. Tapi kita berharap. Jadi kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pastikan masuk surga atau masuk neraka itu yang ada nasnya dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya. Demikian pula sisa ya, dari 10 orang yang dijamin masuk surga dalam hadis, dan ada disebutkan beberapa orang lagi dalam hadis yang lain. Itu kita pastikan karena ada nasnya, ada dalilnya, ya. Baik. Qalu, kemudian para sahabat berkata, man hiya ya Rasulullah? Siapa itu yang satu golongan itu? Ya. Siapa mereka, wahai Rasulullah, yang selamat, ya? Qala, maka Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya, ya. Jadi apa yang berada, orang-orang yang berada di atas agama yang murni sebagaimana yang ada pada zaman Nabi SAW, itulah kelompok yang satu ini, ya. Nah, kenapa dikatakan mereka adalah ahlus sunnah? Sebab ahlus sunnah yang ya betul-betul mengamalkan agama itu secara murni, tidak dikurangi dan tidak ditambah, ya. Ini sesuai dengan apa? Nah, dengan hadis Nabi, ya. Karena Nabi mengatakan kelompok yang satu itu yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang saya dan para sahabatku berada di atasku pada hari ini, ya. Ya, maka beruntung orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW dan menjauhi apa-apa yang diada-adakan di dalam Islam. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wal yata'ammalil mu'min alladhi yarju liqa Allahi kalamas shadiqul apa di situ? As-Saduq, ya. Kalau di sini masduk, sebagiannya soduk, kurang mim. Di sini ada mimnya, ya. Baik. Maka hendaknya seorang mukmin merenungi, ya, mencermati, ya, seorang mukmin yang mana? Seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan Allah, ya, hendaknya dia mencermati kalamas shadiqil masduq. Ya, itu kalamnya Rasulullah SAW fi hadzal maqam, ya, di kondisi ini, ya, dalam perkara ini. Khususon qaulahu ma ana alaihi wa ashabi, ya, terkhusus sabda Nabi ma ana alaihi wa ashabi, apa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi harus mirip, ya,
harus mirip dengan apa yang ada di masa Nabi SAW. Makanya para ulama berkata, apa yang bukan agama di masa Nabi dan para sahabat, maka itu tidak akan pernah dianggap sebagai agama sampai hari kiamat. Ya. Jadi kelompok yang selamat itu berada di atas apa? Di atas sesuatu yang semisal dengan Nabi dan para sahabatnya berada di atas perkara itu. Itulah sunnah, ya. Itulah ahlus sunnah. Kata Syekh rahimahullah, ya laha min mau'izatin law wafaqat minal qulubi hayatan. Wahai betapa ya luar biasanya nasihat ini. Betapa indahnya, betapa agungnya, besarnya, mendalamnya nasihat ini, sekiranya dia mencocoki atau menemukan, bertemu dengan hati yang hidup, ya. Adapun hatinya mati, dia tidak akan terpengaruh, ya, tidak ada pengaruh nasihat ini terhadapnya. Sebagaimana orang mati, ya, mau di apapun dia tidak rasa, ya, seperti itu hati yang mati, ya. Baik. Rahu at-Tirmidzi. Baik. Sisi pendalilan dalam hadis ini, baik. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tercelanya perpecahan, ya, tercelanya perpecahan. Makanya yang selamat dari perpecahan ini hanya satu, yaitu sesuatu yang itu orang-orang yang berada di atas agama Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya itu kan terpecah, itu kan memisahkan diri. Andai kata semuanya selalu mengamalkan apa yang datang dari Nabi, meninggalkan bid'ah-bid'ah, ya, kan tidak akan terpecah itu. Ya, jadi ketika terjadi perpecahan ini kan awalnya dua, nah, kemudian setelah itu pecah lagi menjadi tiga, kemudian menjadi empat. Ya. Jadi yang selamat ini yang mana? Itu yang di awal itu. Yang di awal. Makanya yang selamat itu adalah kalau dia mengamalkan sebagaimana agama yang ada di masa Nabi SAW. Itu yang selamat. Ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok-kelompok yang setelahnya itu yang terancam dengan neraka. Itu yang tidak selamat. Itu yang tidak selamat. Ya. Jadi ahli sunnah itu sudah ada. Imamnya adalah Nabi SAW. Kan ada biasa yang pertanyakan itu salafiyin itu siapa imamnya? Yang mereka ikuti adalah Nabi SAW dan para sahabat. Ya. Makanya tidak ada ini pemimpin salafiyun di Indonesia, ini salafiyun pimpinan di Arab Saudi, ini di Yaman, ini di Syam, Palestina, tidak ada. Tetapi mereka bisa bersatu. Kenapa? Akidahnya sama, manhajnya sama. Itu yang mempersatukan. Ya. Baik. Menunjukkan apa? Tercelanya perpecahan yang memisahkan diri dari jamaah yang pertama. Nah, ini yang terancam dengan neraka. Jadi perpecahan itu hal yang tercela dan seseorang tidak akan mungkin selamat dari hal ini, ya, kecuali dia harus menerima atau masuk ke dalam Islam secara keseluruhan sebagaimana para sahabat, meninggalkan yang selainnya. Nah, kenapa ada kelompok-kelompok yang menyimpang? Kenapa muncul kelompok-kelompok? Mereka mengambil apa yang datang dari Nabi, hanya sebahagian. Kemudian di dalam sebagian yang lain dia ambil yang dari luar. Sehingga
dia memisahkan diri dari jamaah yang pertama ini. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk selamat dari iftiraq ini, ya dia harus mengambil agama itu secara menyeluruh ya. Dari sisi penilaian yang kedua, penyebutan bahwasanya yang selamat yang selamat hanya orang-orang yang berada di atas agama jalan yang Nabi SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Yang mana jalannya mereka adalah apa? Mereka masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya. Itu para sahabat. Itulah yang selamat. Jadi kalau selamat, ya harus mengikuti jalannya mereka itu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Berarti ini menunjukkan apa? Wajibnya hal tersebut. Ya. Baik, sudah masuk ke titik ya. Insyaallah kelanjutan dalil berikutnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Naktahi bihada wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.